Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini telah hadir kita materi kita yang Ustadz Dodi Yardi atau Ustadz Dr. Dodi Yardi. Bersama kita sudah hadir suaranya. Silakan Ustadz Dodi. Ya Ustaz, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, Waalaikumsalam syukur. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insya Allah beliau hari ini Masya Allah ya di tengah kesibukannya beliau yang sangat padat. Beliau menyempatkan diri untuk bisa mengisi kajian Biryani kita ini ya, namanya Biryani ya, Bincang Ramai Santuy di bulan Ramadan indah ini. Ya, kita sudah menunggu setiap tahunnya dan hari ini kita bisa menghadirkan beliau ini. Dia akan membawa tema mengenai ringannya siksa kubur bagi seorang yang spesial. Siapa dia? Nah, kita berikan waktu dan tempat kepada beliau. Silakan Ustaz Dori. Baik, gimana suara saya kedengaran Ustaz Supriyo? Afwan. Kedengaran Ustaz, kedengaran jelas. Oh ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk sama-sama bermuajahah, untuk sama-sama bertukar pikiran, untuk sama-sama diskusi, ya, untuk sama-sama berbagi ilmu pada kesempatan ini. Ya, ini tentu saja berkat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Begitu juga kita pada hari ini Allah izinkan ya bagi yang tidak ada halangan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan tidak terasa hari ini sudah memasuki hari yang ke-20 ya. Ke-20 ya. Dan harapannya kita berharap agar supaya apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Asrul Awakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini saat-saat krusial, saat-saat menentukan, dan ya karena saat menentukan ya otomatis ya kita harus betul-betul fokus agar supaya sampai ke tujuan dengan harapan sesuai dengan apa yang kita inginkan. La'allakum tattaqun, yaitu berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya sampai akhir zaman. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa bermuajahah dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan tentunya kita kesempatan ini ya sharing ya, berbagi informasi ya. Karena bisa jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak lebih tahu ya terkait apa yang nanti akan kami sampaikan. Makanya nanti kita perlu diskusi terkait masalah ini. Saya terima kasih ucapkan kepada Ustadz Supriyo yang telah memberikan kesempatan atau waktu kepada kami di sini untuk menyampaikan tema ya tentang alam barzah, ya. Tentang alam barzah, tentang nikmat dan juga siksa kubur, dan juga siapa saja yang nanti bisa mendapatkan keringanan dan juga terbebas dari siksa kubur. Hadirin jamaah bakata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada beberapa bahasan ya yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, karena topik kita berhubungan dengan masalah alam barzah, ya, apa namanya? Tentu saja kita pertama mungkin akan membahas dulu pengertian dari alam barzah itu seperti apa. Kemudian juga berikut dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, kondisi alam barzah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, azab kubur. Kemudian yang keempat, dalil tentang azab kubur. Kemudian yang kelima, sebab-sebab azab kubur. Kemudian yang keenam, apakah azab kubur itu berkelanjutan sampai hari kiamat atau tidak, atau hanya temporer saja. Lalu bagaimana posisi orang beriman pada saat itu, dan bagaimana juga posisi orang non-muslim pada saat itu. Kemudian sebab-sebab terhindar dari azab kubur, ya. Apa saja yang perlu dilakukan sehingga kemudian kita bisa terhindar dari azab atau siksa kubur. Kemudian yang terakhir, karena kita berbicara tentang azab kubur, ya tentu saja kita tidak akan tinggalkan pembahasan tentang nikmat kubur. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah bakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait masalah alam barzah, secara harfiah atau berdasarkan definisi yang ada, untuk barzah itu adalah berarti apa, jarak waktu ya, atau penghalang antara dua hal yang tidak ada yang sanggup melewatinya. Kemudian menurut syariat Islam sendiri, barzah berarti tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan. Kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait masalah barzah ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Yang artinya di hadapan mereka itu ada dinding pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya dengan kata lain, yang namanya barzah itu adalah tempat ya, tempat yang ada, yang mana itu ada dimulai setelah kematian sampai kemudian mayit itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada pembatasnya. Disebut dengan barzah itu kan ada pembatas. Jadi ya memang di situ posisinya sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kadang-kadang saya merasa geli ya. Dengan apa? Dengan banyaknya tayangan-tayangan, apakah itu di YouTube atau juga di tempat-tempat yang lain, atau juga kila wakola, ada mayat yang kemudian keluar tangannya bangkit dari kubur segala macam. Itu sering kita dengar, sering kita dengar. Tapi kalau kita kembalikan kepada definisi yang ada, yang namanya mayit itu ketika sudah masuk ke dalam kubur, maka selesai sudah. Maka terputus sudah dengan kehidupan dunia. Terputus sudah dengan kehidupan dunia. Jadi untuk hal-hal yang kita dapati dalam tayangan YouTube dan juga tayangan-tayangan lain, atau mungkin informasi dari yang lain seputar masalah mayit atau mayat bangkit dari kubur, tangan keluar dari kubur, dan juga yang lainnya, itu tentu saja ya bertentangan dengan nas-nas yang ada. Kemudian selanjutnya, kondisi alam barzah. Untuk masalah alam barzah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, ini kan berbeda dan tidak bisa dikiaskan atau disamakan dengan alam dunia. Kemudian, untuk alam barzah sendiri, kalau kita bicara terkait masalah alam barzah dan juga sebelum alam barzah, otomatis kita akan juga berbicara tentang ruh dan jasad. Lalu bagaimana hubungan antara ruh dan jasad, baik itu ketika di dunia ataupun ketika di alam barzah? Terdapat 5 kondisi ya, yang masing-masing memiliki hukum tersendiri terkait masalah tersebut. Yang pertama, hubungan ruh dan jasad dalam kondisi janin. Jadi ketika apa? Ketika posisinya masih dalam posisi janin. Itu jasad dulu, kemudian setelah 40 hari baru ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah dari malaikat yang menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih
yang di situ disebutkan proses terjadinya atau proses penciptaan manusia. Pertama, segumpal darah, segumpal daging, kemudian selanjutnya setelah 40 hari kemudian ditiupkan ruh ya, kepada uh, janin tadi. Itulah proses ya, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berbicara tentang kondisi kehidupan dunia. Untuk kondisi kehidupan dunia, yang merasakan utamanya itu adalah jasad, kemudian diikuti oleh ruh manusia. Kemudian kondisi alam barzah berikutnya, yang ketiga, dalam kondisi tidur. Nah, ini kondisi tidur ini sebenarnya kondisi yang sangat penting ya. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga dalam Al-Quran, posisi tidur itu sebenarnya posisi yang genting. Kenapa genting? Karena ketika kita dalam kondisi tidur, itu seakan itu Allah itu lagi pegang ruh kita, dan ruh itu terpisah dengan jasad. Akan tapi terpisahnya itu tidak sempurna. Kalau Allah ingin kembalikan, maka Allah kembalikan. Kalau tidak, kemudian selesailah hidup kita saat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, ini posisinya posisi genting. Dipegang oleh Allah ruhnya itu, kemudian selanjutnya kalau dilepaskan, dikembalikan, maka bangun. Kalau tidak dikembalikan, maka dia sudah bertemu dengan ya, kematiannya. Ya, itu makanya ketika akan tidur kita disunahkan ya untuk apa? Untuk membaca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian ketika uh, kita akan tidur juga, kita boleh atau disunahkan juga membaca Mau'udhatain, kemudian juga Al-Ikhlas dan juga yang lainnya. Yang mana kalau seandainya kita dalam posisi seperti itu, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun kita meninggal dalam kondisi saat itu, maka kondisi meninggal kita adalah kondisi yang baik. Kemudian yang keempat, dalam kondisi di alam barzah, asalnya itu adalah ruh dan jasad kemudian mengikuti, yaitu ruh terpisah dari jasad akan tetapi tidak terpisah total. Kenapa? Karena masih ada kaitan di antara keduanya. Ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat ketika perang Badar, setelah selesai perang Badar, Rasulullah SAW berbicara dengan apa? Dengan pasukan kafir Quraisy yang terbunuh. Rasulullah SAW menyapa mereka, kemudian mempertanyakan kepada mereka, apakah mereka sudah menemukan apa yang Allah janjikan kepada mereka? Bukankah apa yang disampaikan di bawah Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang hak? Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabatnya ketika ada yang meninggal, kemudian selanjutnya dia nanti akan bisa mendengar suara terompah orang yang ada di atas kuburan tersebut, dan juga yang lainnya. Artinya saat itu kondisi jasad dan ruh ya, kadang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dalam kondisi di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan yaitu setelah alam barzah, yaitu ruh dikembalikan kepada jasad dengan jasad yang sempurna, yang disiapkan untuk menerima ruh tersebut dengan hubungan yang sempurna, di mana setelah pengembalian ruh ini, maka jasad tidak akan mati, tidak akan rusak, bahkan tidak akan tidur, karena tidur adalah saudara dari kematian. Ya, dalam kondisi ini, jasad dan ruh bersamaan dalam merasakan. Apakah itu yang dirasakan itu adalah kenikmatan atau mungkin sebaliknya? Hadirin jamaah bakata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah alam kubur sendiri, ya, alam kubur sendiri.
Meskipun tanpa ada azab di dalamnya, sejatinya yang namanya alam kubur atau alam barzah itu sendiri pun sudah merupakan sebuah azab. Kenapa? Karena kubur merupakan tempat kediaman yang menakutkan. Ya, gimana nggak menakutkan? Karena di kubur kita sendiri, tidak ada teman, gelap, sempit, dan itu tentu saja itu sudah merupakan azab sendiri bagi orang yang ada posisinya di alam barzah. Bahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ditanya saat yang paling menakutkan kapan bagi Anda wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab yaitu ketika ada di alam barzah atau ada di alam kubur. Kenapa? Kemudian tempatnya sempit dan juga yang lainnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di luar ya, azab-azab yang lain atau nikmat-nikmat yang lain ya pada dasarnya ya kondisi di alam kubur itu sudah merupakan azab tersendiri. Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridhoi mereka sehingga kemudian kuburnya berubah menjadi rodatun min riyadil jannah atau taman dari taman-taman surga. Hadirin jamaah berkata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten Ustaz Supriyo, ini apa ada slide apakah saya tampilkan di sini atau gimana? Silakan, sudah dijadikan co-host dari tadi, Pak Ustaz. Oh, sudah ya? Oh ya. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan. Terkait masalah alam barzah, ini kan suatu yang abstrak ya, suatu yang tidak bisa langsung dilihat oleh indera panca indera manusia yang masih hidup ya. Otomatis terkait masalah alam barzah ini kita butuh sandaran yang kuat untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri terkait masalah kondisi atau kehidupan di alam barzah tersebut. Itu makanya di sini kami tampilkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah azab dan juga nikmat kubur yang akan dijumpai oleh si mayit nanti di alam barzah. Yang pertama dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Ya artinya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada para malaikat, masuklah atau masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Bisa dilihat pada ayat ini, dijelaskan bahwasanya di akhirat itu nanti ada dua azab. Yang pertama azab kubur dan yang kedua azab neraka. Adapun azab neraka, maka Fir'aun dan pengikutnya akan diazab dengan azab yang sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu naro." Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Huruf fa bisa dilihat huruf fa pada ayat ini. Huruf fa untuk apa? Untuk kata faudkhilu merupakan li ta'kid. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah langsung tanpa ada jeda. Oleh karenanya, neraka yang dimaksud pada ayat ini adalah alam barzah. Artinya ketika Allah mengazab dengan menenggelamkan mereka, maka Allah kemudian langsung juga membakar mereka di alam barzah atau di alam kuburnya. Kemudian selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakum al yauma tudzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Ya artinya sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan.
karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala perkataan yang tidak benar. Nah, bisa dilihat untuk lafaz al-yaum hari ini menunjukkan bahwa azab yang dimaksud bukanlah di neraka. Sebab disebutkan terkait ayat di atas, begitu Allah cabut nyawa mereka, Allah langsung mengazab mereka pada hari itu juga, maka yang dimaksud adalah alam barzah bukan neraka. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Ini masih berkaitan dengan alam barzah ya. Berdasarkan tafsiran dari para ulama, Allah berfirman wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ya artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman kepadanya. Untuk ayat ini, Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang mati syahid mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Maka ini merupakan dalil akan nikmat kubur. Ya kenapa? Karena kalau untuk nikmat sorga, di luar nikmat kubur, ya otomatis nanti setelah hari kebangkitan. Ketika Allah menyebutkan terkait masalah ini, maka tentu saja ini berhubungan dengan masalah nikmat kubur yang akan didapatkan oleh para syuhada atau yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika di alam kubur ada kenikmatan dan ada orang yang mendapatkan kenikmatan, maka otomatis menunjukkan di alam kubur ada azab dan juga orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah lagi dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin azim. Mereka nanti akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ada penafsiran dari ulama yang menjelaskan tentang maksud dari 2 azab. Ternyata tafsirannya adalah azab yang pertama azab di dunia dan azab yang kedua yaitu azab di alam barzah. Kalau untuk azab di dunia, kita bisa melihat bagaimana Allah segerakan memberikan azab ya atau sanksi kepada siapa? Kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Contohnya sudah banyak. Kemudian yang kedua, azab kepada orang yang berlaku zalim. Ya, itu juga sudah banyak contohnya. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in ada, di zaman generasi berikutnya ada, di zaman setelahnya juga ada. Bahkan di zaman kita juga ada terkait masalah pelaku kezaliman kemudian langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait masalah hadis-hadis ya yang berhubungan dengan alam barzah atau azab kubur dan juga kenikmatan kubur. Ini sangat banyak sekali. Walaupun kemudian untuk status hadisnya itu adalah hadis ahad, tapi secara maknawi dia itu adalah hadis mutawatir maknawi. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis ini kaitan dengan masalah alam barzah, azab kubur, nikmat kubur itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara maknawi dia itu sudah mutawatir. Apa itu mutawatir? Dalam ilmu hadis ya kita diajari tentang pembagian hadis ditinjau dari sisi banyak sedikitnya rawi yang sampai kepada kita. Ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 sahabat. Kemudian lanjut generasi-generasi berikutnya dengan bilangan yang sama yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kemudian untuk hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Banyak rawi. Banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kemudian generasi-generasi berikutnya juga banyak. Dan mustahil mereka akan melakukan kedustaan terkait hadis yang diriwayatkan. Jadi untuk hadis mutawatir ini statusnya udah pasti sahih.
Berbeda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu ada yang statusnya sahih, ada yang statusnya hasan, ada yang statusnya itu adalah hadis yang dhaif, dan bahkan juga ada hadis yang matruk, maudhu, mungkar, dan juga yang lainnya. Itu makanya butuh ketelitian terkait masalah hadis ahad tersebut. Kemudian untuk hadis-hadis yang berbicara tentang masalah azab kubur, ada beberapa hadis yang kami tampilkan di sini. Yang pertama hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba' min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjal." Jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaknya ia berlindung dari 4 perkara. Dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan dajjal. Bahkan kita juga disunnahkan ya, disunnahkan untuk mengucapkan doa ini sebelum kita salam. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan juga dari azab jahannam. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Serta aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari fitnah Masihid Dajjal. Masihid Dajjal. Dajjal ini apa namanya? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan muncul menjelang akhir zaman atau termasuk dari tanda-tanda besar hari kiamat atau alamatus sa'ah al-kubra. Nah, ini silahkan kalau seandainya sudah hafal untuk doa ini dibacakan sebelum kita salam. Nah, ini disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis Zaid bin Sabit bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Falaula alla tadafanu lada'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Yang artinya, sesungguhnya umat ini diuji di kuburannya, maka kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Ya, ini kuasa Allah ya. Sehingga kemudian kita tidak mendengarkan apa yang didengarkan oleh apa yang diucapkan atau diteriakkan atau dikatakan oleh ahli kubur, ya, penghuni kubur. Ya, kita tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diperdengarkan mungkin kita akan lari terbirit-birit ketakutan, ngeri ya. Ada suara, gitu. Ada suara. Nah, sehingga kemudian kita malah tidak mau menguburkan mayit. Jadi khawatirkan nanti mendengar suara macam-macam di kuburan. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas ya, beliau berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Faqala, ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa amal akhar fakana la yastatiru bin baulihi." Kemudian untuk hadis ini artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Lalu beliau berkata, ketahuilah bahwasanya kedua orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keduanya tidak diazab karena perkara yang besar. Adapun salah satunya berjalan ke sana kemari untuk namimah. Namimah ini adu domba. Ya, ini ngomong begini, ini ngomong begini, sehingga terjadi keributan antara 2 orang yang sebelumnya biasa-biasa saja. Atau mungkin suami istri mendengarkan satu begini, oh ternyata sudah ada tujuan tertentu sehingga kemudian mereka berpisah sebagai suami istri. Ya, namimah, ada juga ghibah. Di sini sebutkan namimah, adu domba antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang satu lagi, adapun yang kedua ia tidak bersih ketika buang air kecil. Ini bukan lamanya di kamar mandi, tidak ya. Lama-lama di kamar mandi sehingga kemudian nanti di azab kubur tidak. Tapi lama-lama di kamar mandi juga ngapain gitu. Ini adalah tentang buang air atau buang hajat kemudian tidak sempurna dalam membersihkan atau tidak memperhatikan najis-najis yang
ada dari buang air tadi, tidak disiram sehingga kemudian nempel dan tidak sempurna membersihkannya. Otomatis kalau seandainya seperti itu akan berpengaruh juga dengan amalan yang dilakukan setelahnya. Selanjutnya kaitan dengan azab kubur, ya, dari hadis yang lain, dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma yudrabu bimetroqatin min hadidin dorbatan baina udhunaihi, fayusbihu sayhatan yasma'uha mayyalihi illa athqalain." Yang artinya kemudian ia dipukul dengan palu dari besi. Dengan sekali pukulan di antara dua telinganya, maka ia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh makhluk yang ada di dekatnya kecuali manusia dan jin. Ya, kecuali manusia dan jin. Kemudian dilengkapi di hadis yang berikutnya, dari hadis Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhu al-bahaim." Sesungguhnya mereka diazab dengan azab yang dengar oleh hewan. Kalau di atas tidak disebutkan spesifiknya, di bawah disebutkan bahwasanya hewan nanti dapat mendengar apa yang diteriakkan atau apa yang diucapkan oleh orang yang ada dalam kubur. Ya, orang yang ada dalam kubur. Jadi untuk manusia mereka tidak bisa mendengarkan, tapi hewan Allah berikan kekhususan untuk bisa mendengarkan apa yang terjadi di kuburan tersebut. Kemudian selanjutnya, tadi terkait masalah dalil-dalil ya. Kita tampilkan dalil-dalil ini. Kenapa? Karena banyak yang mempertanyakan tentang masalah keabsahan dari azab kubur itu sendiri. Ada yang mengatakan azab kubur itu tidak ada. Ya, azab kubur tidak ada. Yang ada itu adalah nanti azab atau dimasukkan ke neraka, ke surga setelah hari kebangkitan atau setelah hari kiamat. Jadi azab kubur itu tidak ada. Ya, ini sekaligus untuk apa? Untuk menjawab tudingan-tudingan dari mereka yang mengatakan bahwasanya azab kubur itu tidak ada. Jadi kita sampaikan di sini nas-nasnya baik dari Quran dan Sunnah, penafsiran para ulama terkait masalah keberadaan atau adanya azab kubur berdasarkan informasi dari Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk sebab-sebab azab kubur, apa sih yang menjadi penyebab seorang itu diazab di kuburnya? Secara umum, azab kubur adalah semua dosa yang dilakukan oleh anak manusia. Akan tetapi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan adanya dosa-dosa khusus yang berkaitan dengan azab kubur. Di antaranya adalah hadis ya, yang kami sebutkan di atas tadi. Salah satunya ghibah, namimah, kemudian juga baur tadi tidak membersihkan dirinya setelah buang hajat. Di antaranya apa? Makan riba. Juga ada dalilnya, kemudian melakukan perbuatan zina, tidak mengamalkan Al-Quran, ada perintah larangan dalam Al-Quran dilabrak saja, kemudian ghibah dan namimah, ujub atau sombong. Nah, kemudian selain itu juga ada dosa yang paling banyak menyebabkan seorang mendapatkan siksa atau azab kubur, yaitu tidak bersih ketika kencing, sebagaimana hadis yang sudah disampaikan tadi, dan juga ada hadis ya dari Imam Ahmad, yaitu disebutkan aktsaru adzabil qabri fil bauli. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara bekas kencing yang tidak dibersihkan. Kemudian selanjutnya, apakah azab kubur berkelanjutan sampai hari kiamat atau tidak? Ya. Nah, di sini kami tampilkan ada dua ini ya, dua hamba Allah. Yang satu yang tidak beriman atau kafir, yang kedua adalah hamba Muslim. Kalau untuk orang kafir, maka azab kubur akan tetap berkesinambungan sampai hari kiamat atau tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian untuk apa? Untuk orang muslim yang melakukan dosa atau muslim yang fasik, itu diazab hingga hari kiamat atau tiupan sangkakala pertama. Ini ada hadis ya yang menceritakan tentang itu. Ada kisah Nabi dalam mimpinya melihat 4 orang yang diazab. Seperti pemakan riba, kemudian pelaku zina, dan juga yang lainnya.
Kemudian hadis tentang seorang yang ujub ya, atau sombong. Nah, ini juga nanti akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian azab itu bisa berhenti atau temporer ya. Itu murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan atau tidak. Kemudian yang kedua, sedekah atau haji ya, orang yang mengatasnamakan untuk dirinya. Jadi sedekah yang diniatkan untuk orang yang ada dalam kubur itu juga apa? Memberikan manfaat bagi si mayit tadi. Ya, bisa memberikan manfaat bagi si mayit. Sedekah, ya, apalagi doa dari anak yang soleh. Ya. Kemudian juga apa? eh, atau menghajikan sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai asbab untuk menghentikan azab kuburnya. Kemudian mendapatkan doa dari orang yang masih hidup. Ya, makanya kita yang masih hidup ya dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa untuk kerabat kita, terutama orang tua kita. Kita doakan mereka agar supaya dibebaskan dari siksa kubur. Ya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara, dan juga doa-doa yang lainnya atau apa namanya wakaf Quran, wakaf bagi yang diberikan kemudahan untuk berangkat ke tanah suci bisa beli Quran kemudian diwakafkan kemudian ditaruh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang kemudian ketika ada jamaah atau apa namanya hujat atau orang yang melakukan umroh jamaah haji dan umroh singgah di tempat itu atau melewati rak Quran kemudian diambil Quran yang sudah kita wakafkan, maka ketika itu dibaca mengalirlah pahala kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Jadi wakaf Quran. Kemudian uh, amal jariah. Amal jariah bisa berupa apa? Bisa berupa wakaf juga seperti siapa sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang harta yang diwakafkan itu masih mengalir pahalanya kepada beliau. Tetap dijaga oleh pemerintahan Saudi Arabia sehingga kemudian uh, manfaatnya bisa disalurkan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang membutuhkan. Ada contohnya seperti sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan kemudian diwakafkan yang Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih beroperasi. Kemudian kebun korma dan lainnya sampai sekarang beroperasi. Artinya tetap mengalir pahalanya yang luar biasa dari zaman itu sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman selama itu masih digunakan. Kemudian ada beberapa asbab ya yang bisa menyebabkan seorang itu terhindar dari azab kubur. Secara umum semua amal soleh membantu seorang untuk selamat dari azab kubur. Akan tapi di sana ada sebab-sebab khusus yang menjadikan seorang terhindar dari azab kubur. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak doa agar dilindungi dari azab kubur. Jadi sudah kita sampaikan. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk diselamatkan dari azab kubur. Gimana doanya? Tadi sudah disampaikan. Salah satu doa yang sunnah kepada Rasulullah SAW yaitu doa yang dibaca ketika sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamati wa a'udzubika min fitnati masih dajjal. Itu apa? Itu doa yang disunahkan untuk dibaca sebelum salam. Sudah terbiasa membaca doa tersebut dan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjadi poin tersendiri bagi kita dan harapannya Allah betul selamatkan kita dari azab kubur yang maha mengerikan itu. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca surat Al-Muluk. Ini banyak terdapat hadis-hadis yang bicara terkait masalah ini ya, keutamaan surat Al-Muluk ya. Walaupun hadisnya itu ada beberapa yang doif, tapi kalau seandainya dikumpulkan dari hadis-hadis itu, ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam beramal. Ya, hiya al-mani'ah, hiya al-munji'ah, tunjihi min adzabil qabri. Terkait masalah surat Al-Muluk, Rasulullah SAW menyebutkan, dia surat Al-Muluk adalah penghalang
Dia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, melakukan amal-amal tertentu yang dapat menyelamatkan dari fitnah kubur. Sebab seseorang yang selamat dari fitnah kubur akan melazimkan melakukan amalan sehingga Allah menyelamatkan dari azab kubur seperti mati syahid. Ya. Orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah bebaskan selamatkan dari siksa kubur. Ya. Meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini meninggalnya meninggal yang hak ya, bukan kemudian bom bunuh diri dan juga yang lainnya, tapi apa? Meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam perang Badar, perang Uhud, kemudian perang-perang yang diikuti bersama Rasulullah SAW atau Nabi tidak ikut atau mungkin setelahnya berhadapan dengan Imperium Persia dan Romawi, ya. Kemudian mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa menjadi apa? Menjadi wasilah ia tidak akan mendapatkan siksa kubur, ya, atau meninggal di malam hari di hari Jumat. Ini juga apa dalam hadis ya. Itu juga disebutkan seperti itu orang meninggal saat itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka Allah akan selamatkan ia dari azab kubur. Ini hari Jumat, hari mulia, Sayyidul Ayyam, maka kalau seandainya ada yang meninggal di hari itu maka itu merupakan suatu hal yang membahagiakan. Kemudian keempat, amalan atau kondisi tertentu yang menyelamatkan dari azab kubur. Di antaranya meninggal karena sakit, ya. Meninggal karena sakit, Rasulullah SAW bersabda, "May yaqtuluhu batnuhu fala yu'adzab fi qabrih." Ya. Ini Rasul menyebutkan dalam apa hadisnya, barang siapa yang meninggal karena perutnya atau sakit perut yang sangat, kemudian meninggal karena itu, sedangkan dia dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak akan diazab di kuburnya. Ini berbeda. Dia sakit perut, kemudian meninggal, tapi dia tidak pernah mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, ini berbeda. Otomatis ada korinahnya, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan keistimewaan untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Karena orang yang terkena penyakit itu juga uh, ketika ia sabar maka akan rontoklah atau gugurlah dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya nikmat kubur dan juga dalil-dalilnya. Terkait masalah nikmat kubur dan juga dalil-dalilnya ini terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya, walakin la tashkurun." Janganlah kamu mengira, menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu mati, akan tapi mereka hidup dan kemudian dan kali akan tetapi kalian tidak merasakannya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang masalah kenikmatan yang akan didapat oleh orang yang ada di kuburnya. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dalam hadis juga disebutkan tentang orang yang akan mendapatkan nikmat kubur, ya, nikmat dari uh, nikmat saat berada dalam kubur. Contoh seperti para syuhada yang mana mereka itu mendapatkan kenikmatan nanti di sorga itu mereka ada dalam paruh-paruh burung, paruh-paruh burung hijau, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itu mereka sangat-sangat menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan kemudian dalam hadis itu ada disebutkan terkait orang-orang ini mereka apa? Mereka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisinya, mereka menjawab baik. Apakah ada ingin yang lebih dari ini? Mereka bilang ini sudah lebih dari cukup. Apakah ada yang lain? Allah bertanya berkali-kali. Kemudian terakhir mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi, kemudian mereka berjihad lagi, kemudian meninggal, kemudian dihidupkan lagi meninggal. Kenapa? Karena saking besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang berjuang atau meninggal di Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar.
Hadirin jemaah bakatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan untuk apa? Untuk materi kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kami pribadi dan juga buat jamaah semuanya. Sekian, sebelum kami tutup, kami kembalikan ke Ustadz Supriyo untuk memandu kelanjutan dari acara ini. Silakan, Ustadz, fadal. Maaf tadi ada telepon. Iya, Uh, baik Ustadz. ada yang banyak bertanya Pak Ustadz Dodi di kolom chat, tapi waktu sebentar lagi akan maghrib ya. Silakan mungkin langsung Oh, singkat-singkatnya Ustadz Dodi. ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ya. Ada. Apa yang membedakan dengan alam kubur, dengan alam bawah sadar, dan alam yaumil hisab? Apakah itu adil di alam kubur sudah disiksa sedangkan belum dihisab? Ya, ya baik ini untuk yang pertama. eh, Berdasarkan nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, eh, bahwasanya azab kubur itu memang ada ya. Azab kubur itu memang ada. Kenapa? Karena ini nas menyebutkan seperti itu dari apa-apa yang sudah tadi disampaikan, azab kubur itu ada, kemudian nanti setelahnya, ya, ini bagi orang apa? Orang kafir ya. Orang kafir, kemudian orang beriman, ada yang temporer, ada yang berkelanjutan. Nanti setelahnya mereka ya tentu saja juga akan mendapatkan azab berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sudah disampaikan juga nas-nas yang disampaikan atau disebutkan itu ini merupakan jawaban bagi mereka yang menafikan terkait masalah siksa kubur. Kemudian yang kedua, kenapa ada siksa dan azab di dunia? Apakah jika sudah di dunia disiksa atau diazab atau balak, maka sudah selesai siksa kubur atau siksa yang hisab? Kalau seandainya itu berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia apa, Suara atau dengar Ustadz Dodi? ya, mohon maaf Ustaz Supriyo ini sudah azan gimana? Apa Ada. Oh, oke. ah, Ya PR saja ya. ya, berarti PR nih buat saya nanti akan saya sampaikan jawabannya kepada jamaah yang tadi bertanya. Ya, Terima coba. kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ustaz Supriyo. Oke, terima kasih kepada Ustadz Dodi atas jawabannya. Masya Allah ya, begitu banyak orang yang antusias mengenai alam kubur karena belum pernah bertemu, belum pernah masuk, maka itu suatu hal yang ingin diketahui. Maka ini tidak cukup cuma satu kajian saja, butuh kajian-kajian lainnya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menuju alam kubur sebelum ke alam akhirat nanti. Terima kasih atas waktunya Sudodi dan terima kasih kepada para jamaah hari ini yang telah hadir bersama kita. Mohon maaf jika ada keliru dan salah. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Boleh Ya, buka. ya afwan Ibu. Buka. Mohon maaf belum bisa menjawab semuanya. Gak apa-apa Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, Ustaz Supriyo, terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.